Pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan film tentang balas dendam seorang detektif yang membunuh teamnya sendiri. Film ini dibintangi oleh Keanu Reeves dan Chris Evans. Dibintangi oleh David Ayer yang ditayangkan pada 2008. Bermula dengan seorang polis yang bernama Tom Ludlow sedang menyamar sebagai penjual senjata haram kepada dua penjahat Korea. Di pertemuan itu Tom mula beraksi dengan mengejek suspek sehingga mereka memukulnya dan mencuri kendaraannya yang mengandungi senjata. Malam itu juga Tom menghubungi rekannya untuk mengesan lokasi karena Tom telah memasang peranti pada kendaraannya. Ketika berada di lokasi suspek, Tom segera menyerang musuh dan membunuh mereka semua. Kemudian Tom membuat pembunuhan itu seperti terperangkap sehingga terpaksa membunuh mereka semua. Kemudian Tom membebaskan dua anak kembar di sana karena tujuan Tom yang sebenarnya adalah menyelamatkan mereka. Berpindah ke atasan Tom bernama Jack, wartawan meminta penjelasan atas apa yang terjadi, namun Jack hanya menjawab ringkas. Sedangkan rekan Tom bernama Santos membuat masalah, karena dia tidak percaya Tom membunuh semua musuh. Ini membuatkan Santos tidak berpuas hati. Tom yang kesal menamparkan Santos kemudian Jack meleraikannya. Jack menyuruh Santos keluar dan menyuruh Clyde dan Dante pulang ke pejabat. Melihat kejadian itu Jack tidak marah tetapi suka dengan apa yang terjadi. Menurutnya Tom telah menyelesaikan kes itu. You've been drinking, and you're not ready for public consumption. Saat Tom ingin pergi rekan lamanya Teres datang. Mereka hampir bergaduh karena kejadian itu. Dan sekali lagi Jack datang meleraikan mereka. Jack meminta Tom untuk menjauhi Teres. Setelah itu Tom berada di hospital untuk rawatan. Kemudian lelaki bernama James menanyakan soalan berkaitan pembunuhan yang Tom lakukan. Awalnya James menipu dengan menyamar sebagai orang insuran, namun Tom tahu James adalah ketua dari kumpulan polis lain. Sebelum pergi James memberikan kadnya agar Tom boleh menghubunginya karena dia akan diperlukan nanti. Setelah James pergi kekasih Tom bernama Garci yang bekerja sebagai juru rawat menghampiri Tom untuk merawatnya. Malam harinya Tom menjelaskan kejadian kepada penyelidik kalau dia terpaksa melawan karena musuh menyerangnya. Keesokannya Tom berjumpa dengan teman-temannya untuk meraihkan kejayaannya. Jack berterima kasih kepada Tom karena Tom telah dinaikkan pangkat. Kemudian Tom memberikan kad James. Awalnya Jack tidak ingin Barry tahu, namun Dante mengatakan ini ada kaitan dengan Teres, dan Jack memberitahu Teres ingin membalas dendam karena dia diberhentikan. Dengan marah Tom bangun berdiri melihat Teres, namun Jack menenangkannya karena jawatan Tom akan hilang jika membuat hal. Setelah itu Tom mengikut Teres yang bersendirian sehingga ke sebuah pasaraya. Namun ada masalah terjadi karena semasa Tom ingin menyerang Teres, dua perompak telah datang dan membunuh Teres dengan kejam. Setelah membunuh Teres perompak itu pergi melarikan diri. Apabila polis datang Jack dan Dante memarahi Tom atas masalah yang ditimbulkan. Walaupun Tom tidak berniat membunuhnya, namun Jack berpikir yang Tom akan mengupah orang untuk membunuh Teres. Give me your goddamn burner now. We know you don't give a shit about yourself, love. Can't afford to lose you. Who's gonna hold back the animals? Jack meminta Tom menghapuskan semua bukti yang ada supaya tidak diketahui. Berpindah ke Garci, setelah sampai di rumah Tom telah menunggunya. Tom menceritakan semua kejadian yang membunuh Teres. Garcia menasihati Tom agar menghormatinya walaupun rasa bencinya masih ada. Keesokannya Jack menunjukkan berita kegagalan Tom melindungi rekannya dari perompak. Jack memberitahu untuk meredakan suasana dengan cara Tom menjauhi unitnya untuk sementara waktu. Ternyata Tom diberikan tugasan baru sebagai penerima laporan di counter.
Tom mula bekerja sehingga dia merasa bosan selalu mendengar aduan. Tiba-tiba James menghampiri dan mengajak makan bersama. We're buy special together. Wanna go get some lunch, Tom? Semasa makan James menceritakan tentang 30 peluru yang berada di tubuh Teres. Tom tidak mengatakan apapun sehingga James memberitahu kali ini dia tidak akan membiarkan Jack membantunya. Ketika James di biliknya, Jack masuk dan memarahinya karena mengganggu Tom. Jack memberitahu jika ada masalah dengannya jangan libatkan orang lain. Setelah itu kelihatan upacara penghormatan terakhir kepada Teres. Tom menghormati pemergian Teres walaupun dia membencinya, sekurangnya dia tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Apabila upacara selesai Tom coba bercakap dengan istri Teres bernama Linda. Linda langsung tidak melayannya karena masih bersedih dengan kematian suaminya. Di pejabat Tom menghampiri penyelidik kes teroris yang bernama Paul Diskan. Paul ingin mencari siapa yang membunuh Teres. Namun peluru yang berada di tubuh Teres masih berada di bilik simpanan. Mendengar itu Tom langsung menuju ke bilik simpanan untuk mengambilnya. Namun Paul juga sampai dan terus mengambil peluru dari Tom. Di luar Tom menanyakan tentang kejadian ketika rompakan itu. Paul menjelaskan dengan teliti tentang satu peluru yang berbeda. Dengan peluru dan bukti-bukti yang ada Paul berusaha mencari pembunuhnya. Tiba-tiba fonnya berdering dan memberitahu maklumat nama dua orang yaitu Fremont dan Coates. Tom terus meminta salinannya karena dia juga ingin menyiasat. Setelah mendapatkan salinan Tom pergi ke unitnya dan menanyakan tentang Fremont dan Coates. Ketika Clyde muncul Rom memberitahu dia ingin menangkap dua pembunuh Teres. Namun Clyde mengoyak salinan tersebut karena ia boleh menyebabkan Tom hilang pekerjaannya. Malam harinya Tom pergi ke rumah Jack, dia meminta Jack mengizinkannya untuk membunuh Fremont dan Coates. Dengan nada tegas Jack memberitahu agar tidak membuka semula kes itu. Tom perlu lupakan apa yang sudah berlaku. Keesokannya Tom kembali bekerja seperti biasa, tiba-tiba Paul memanggilnya untuk bercakap tentang sesuatu di tandas. Di sini Paul memberitahu yang Teres adalah polis jahat. Namun Tom tidak mempercayainya sehingga Paul marah. Sebelum keluar Tom meminta maaf karena beranggapan Paul bekerja sama dengan James. Paul menunjukkan bukti yang mengatakan Teres bekerja sama dengan pembunuh. Malamnya Tom bersama Paul mencari Fremont dan Coates di rumahnya, karena tidak menemuinya Tom mengajak Paul ke seberang jalan. Jika ada yang lari bermakna ada yang terlibat dengan suspek mereka. Ketika seorang lelaki bernama Quick lari, Paul mengejarnya dan akhirnya Quick tertangkap karena tersangkut pada dawai besi. Tom langsung bertanya tentang Fremont dan Coates. Quick memberitahu satu nama yaitu Grill yang mengetahui semuanya. Tanpa membuang masa Tom dan Paul pergi ke rumah Grill. Setelah berjaya menangkap Grill, Tom membawa Grill ke balai untuk soal siasat. Kemudian Tom menemui Linda untuk menolongnya, namun Linda menolak bantuannya karena dia ingin memulakan hidup baru tanpa ada lagi kebencian. Seterusnya semasa Tom bekerja, Clyde muncul dan memberikan satu peluru hancur dan mengatakan semuanya sudah selesai. Tiba-tiba telepon berdering dan Grill memberitahu tentang seorang penjual haram bernama Scribble. Tom langsung berjumpa Paul dan menunjukkan gambar Scribble dan mereka segera bergerak untuk menangkap Scribble. There he is. Hands where I can see him! Setelah menemukannya Tom memberitahu Scribble yang dia akan dipenjara sekiranya tidak memberitahu di mana Fremont dan Coates, sekiranya dia bekerja sama dia akan dilepaskan. Scribble memberitahu dia pernah melakukan bisnis dengan target di bukit. Saat tiba di lokasi mereka tidak menemukan apapun melainkan dua mayat yang mereka yakin adalah Fremont dan Coates. Paul berpendapat kes tersebut akan ditutup, namun Tom mengatakan berkemungkinan orang lain yang membunuh Teres dan meletakkan dena Fremont dan Coates padanya. Sebelum kembali Tom menunjukkan gambar Fremont dan Coates kepada Scribble. Anehnya Scribble tidak mengenali mereka. Tom berasa curiga adakah mayat yang dijumpai adalah Fremont dan Coates atau orang lain. Malamnya Tom dan bersama rakan-rakannya berpesta dan membawa pasangan masing-masing. Can watch, let's do. When all of a sudden all hell breaks loose.
Ketika bersendirian Paul menelepon Tom, Scribble memberitahu yang Fremont dan Coates ingin bertemu dengannya malam ini. Namun sebelum pergi Tom berjumpa dengan Linda dan memberikan rakaman terakhir Teres sebelum tewas. Tom berjanji orang yang membunuh Teres akan mendapat balasannya. Setelah itu Tom mempersiapkan senjatanya karena pasti akan berlaku pembunuhan semasa pertemuan tersebut. Paul ingin ikut tetapi Tom menyuruhnya menjauh, tetapi Paul terus memaksa karena ingin menegakkan kebenaran. Di kawasan parking James muncul dan bertanya tentang Tom dan Paul yang selalu bersama. Tom memberitahu jika membenciku kau oleh bertindak sekarang. Namun James hanya pergi meninggalkan mereka. Dalam perjalanan Tom meminta menggunakan peluru yang berbeda agar bukti mereka hilang. Ketika tiba di lokasi Scribble membawa Tom dan Paul menemui Fremont dan Coates. Deal with it. They put ass against the wall. Di pertemuan itu mereka hanya berbincang tentang bisnis, namun Coates mengetahui yang mereka datang hanya untuk membalas dendam. Saat suasana tegang Paul mengeluarkan senjatanya namun Coates menembaknya di bagian leher, sedangkan Tom bersembunyi di belakang sofa. Saat memiliki kesempatan Tom langsung membunuh mereka berdua. Saat melihat Paul Tom ingin membantu namun terlambat karena Paul tewas karena kehabisan darah. Setelah kejadian itu Tom pergi ke rumah Garci. Namun dia melihat Garci sedang menangis. Garci menunjukkan berita yang mengatakan Tom adalah buruan karena telah membunuh 2 polis yang sedang menyamar. Tom bertambah heran karena dia tidak tahu orang yang dibunuhnya adalah polis. Tambahan pula berita itu tersebar dengan cepat walhal dia baru saja meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba Santos dan Clyde muncul dan menangkapnya. Semasa perjalanan Santos bercakap tentang sehingga Tom sadar yang dalam semua ini adalah Jack atasannya sendiri. Ternyata Jack dan rakan-rakannya adalah polis jahat yang terlibat penjualan senjata dan dadah. Itulah sebab kenapa Jack dan Clyde melarangnya menyiasat kes tersebut. Saat ada kesempatan Tom menyekik Dante namun Santos memukul Tom sehingga pingsan. Ketika Tom sadar Dante sedang mengambil air liurnya. Mereka bermain dengan menembak Tom yang sedang merangkak. Homeboys. Setelah itu Dante mendekatinya. Saat Dante cuai Tom memukulnya dengan cangkul, Tom juga menembak Santos hingga tewas. Di sisi lain kelihatan Clyde ingin memperkosa Linda, untungnya Tom muncul dan mematahkan lengannya. Tom meminta Linda lari sejauh mungkin sedangkan dia memasukkan Clyde ke dalam bonet. Keesokannya Tom bertemu Jack di rumahnya dan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Saat Tom memberitahu yang dia telah membunuh Santos dan Cantek, Jack kelihatan ketakutan. Tom memberitahu Jack untuk menghubungi Clyde untuk menolongnya. Ketika Clyde tidak menjawab, Jack mengirim pesan kepadanya. Saat Tom membuka pesanan itu, dia langsung menunjukkan kepada Jack. Jack coba menenangkannya namun mereka bertarung sehingga Tom berjaya menggari Jack di tangga. Get past this. Nobody's getting past this, Jack. Saat ingin membunuhnya Jack menunjukkan ke arah dinding, Tom segera menghancurkan dinding itu dan ternyata dipenuhi dengan uang. Jack mengatakan itulah hasil kerjasama semua tim, namun Tom tetap membunuhnya karena telah mengkhianatinya. That's why you put a hit on Washington. Who do you think paid for it? Beberapa menit kemudian James tiba di sana. Tom bertanya kenapa James berdiam diri sedangkan banyak masalah yang terjadi. Ternyata dia sudah mengetahui semuanya, dialah yang mengatur agar Tom mengetahui semua keburukan Jack, karena tiada yang pernah terlepas siapa yang menjadi sasaran Tom. James memuji keahlian Tom karena bergerak sendiri dan masih hidup hingga sekarang. Dan film pun berakhir.
Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang masih setia menonton video editan yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru di-upload di channel ini. Setia bersama saya, jumpa lagi di video seterusnya.